Bambang Pacul Curuha dimarahi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Dan inilah curhatan Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto. Ini ngomong gitu-gitu aja, lebih gitu, tapi ya ono dukane Ibu. Ono sing leda-ledi ya didukangi. Apakah Pak Pacul kena? Kena. Pak Pacul termasuk tadi. Pacul, jangan kamu apa mata? Utut Pacul, ngono ya. Ya kena sprek itu lah. Biasa namanya ibu kan kadang memarahi putra-putranya kan wajar aja. Ya duka sidik kan dalam mereka menyemangati. Kalau kita nggak ditukani ibu ketua umum malah bingung dewe. Gitu loh. Nah jenenge malah stres. Nek ditukani kan ibu berarti kan ada atensi sama kita. Gitu loh, Bos. Ya, tidak ada yang lain. Pak, mengenai instruksi pilihan kabupaten kota dan provinsi harus linear itu seperti apa? Oh, enggak. Di kabupaten kota kan bisa koalisi seperti itu, terus penegasannya seperti apa? Misalnya kota Semarang dengan gubernur linear. Ya, di kota Semarang single, di gubernur kan juga single. Kemudian nomornya pada hiji nih, set nyambung bisa. Tapi tidak misalnya dengan wilayah lain. Contoh mana Pak Pacul? Ya contoh misalnya dengan saya kok ini lah ke ini air rasa tuh Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang kan orang inland. Ya gimana? Ya saling memahami lah kawan-kawan bahwa yang namanya ngesti mau kampanye sendiri ya boleh. Kan gitu loh, jadi kawan yang lain kampanye boleh, begitu aja, enggak apa-apa toh. Kalau dimarahin galah itu apa tipsnya Pak? Kan Bapak kan nggak mungkin nggak pernah dimarahin Bu Mega kan, pasti pernah kan? Ya pernah lah, tapi sepanjang saya mengabdi kepada Ketua Umum Bu Mega itu, saya kena marah itu hanya 2 kali, Bos. Itu loh. Karena orang Jawa selalu berpuasa di 2 titik dalam keadaan normal. Dulu ketika Pak Bambang Pacul sedang berjuang, Korea berjuang, puasanya Senin sama Kamis. Supaya saya tidak diseneni sama galah dan juga tidak suka ngemis sama galah, nggak mau saya ngemis Bos. Korea ngemis, pray. Clear? Diko datang ke sini diminta bayaran enggak? Enggak loh. Samin tadi makan apa enggak? Makan. Datang sendiri, makan sendiri, duduk sendiri, enggak diambil uang. Kenapa? Lah Korea ini yang jaluk duit kok kowe sorry lho ndak. Clear? Ndak mau. Nih PDI Perjuangan nih. Pak Grengseng, Mbak Intan, Pak Sekretaris Roni, ini orang PDI. Kalau mereka tidak pernah saya mintai duit. Mau jadi ketua dewan, Mas Sudi tadi ada ketua dewan. Tuh, pernah nggak tak cari duit? Enggak pernah. Pas Grengseng enggak pernah. Bambang Pacul kasih duit, iya, saya minta pray ndak. Korea sudah sukses ndak. Clear? Korea dilarang mengambil dari bawah karena Korea ini dulu orang bawah itu hidupnya susah, jadi tidak boleh ngambil dari bawah, tetapi harus berempati kepada orang bawah, orang miskin. Cocok? Apalagi mereka-mereka yang masih diampu oleh pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara. Oke? Kamu ukur dirimu termasuk fakir miskin, pora tahu sendiri yang ukur. Clear ya? Cetak? Ya.
Jadi Senin Kemis supaya tidak dimarahi, tidak diseneni, ngemis supaya tidak minta-minta. Jadi gimana caranya dimarahi ibu? Kan tadi sudah dibilang, lamun didukani tumung kula, didukani mendelep, gitu loh, tumung kula, siap bu. Padahal rumah saku ya bener, neng ya tetap siap bu. Kamu begini Pak Cul, siap bu, gitu loh. Wes clear, wes cetok. Kamu begini, siap, gitu. Siap salah, gitu. Understand? Clear? Jangan kamu kalah marah kamu. Oh saya kan bener bu, ibu yang salah cari penyakit. Ini cari penyakit ini, betul? Clear? Ya udah begitu. Jadi kamu harus siap setelah itu merenung. Apa dosaku ini kok dimarahi? Cek dulu. Loh aku kan bener, ya wis bener mplon dewe kan gitu loh. Salah yang mplon dewe, tetapi gimana kalau salah segera diperbaiki. Clear? Oce? Clear? Cetak? Merdeka. Oke, Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Pacul. Viral di media sosial, PDIP kalah di kandang sendiri, Bambang Pacul dijadikan kambing hitam. Kabarnya Bambang Pacul dimarahi oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati akibat dari kekalahan PDIP di Pilkada Jawa Tengah. Apabila Bambang Pacul dipecat Megawati, beliau siap menerimanya. Penyebab kekalahan PDIP itu karena Hasto, bukan Bambang Pacul. Komentar dari warganet. orang nggak boleh marah-marah. Bu Mega provokator, ya saya sekarang provokator. Sebelum punya jabatan jangan marah. Kalau belum punya jabatan kau sudah marah-marah, kau dijauhi orang. Kalau belum punya jabatan nggak usah marah dan nggak usah ngomong. Yang menghargai kamu siapa? Jadi nggak usah ngomong harga diri. Bambang Pacul, yang selama ini dikenal sebagai figur yang loyal terhadap Puan dan Megawati, memilih keluar. Mungkin karena ia mulai meragukan arah kepemimpinan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan ketimbang agenda politik yang berlandaskan ideologi. Langkah ini juga bisa menunjukkan krisis kepemimpinan yang lebih dalam di PDIP. Jika Bambang Pacul, yang dikenal sebagai tangan kanan Puan Maharani, sampai memutuskan untuk keluar, itu menunjukkan adanya ketegangan internal yang lebih besar. Apakah ini tanda bahwa partai sedang berantakan di dalam, meski di luar tetap terlihat kokoh? Kepergian Pacul bisa jadi sinyal bahwa banyak kader di bawah merasa terpinggirkan atau kecewa dengan cara partai dijalankan. Bahkan jika ada yang memutuskan untuk ikut keluar bersama Pacul, itu akan semakin memperburuk citra PDIP sebagai partai yang tidak solid, yang akhirnya bisa mengarah pada fragmentasi internal yang lebih besar. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, mau berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Udah begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Kalau Korea di DPR itu Pak, lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua Umum. Kalian itu yang berani lawan Ketua Umum. Tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Megawati marah ke Hasto. Megawati sampai gebrak meja di depan Hasto, yang digambarkan di video itu sebagai sekjen cengeng. Ganjar juga kena marah. Megawati marah-marah sampai menunjuk-nunjuk Ganjar pakai tongkat sakti. Megawati marah karena elektabilitas Ganjar makin anjlok, walau sudah menggunakan survei. Para bohir alias para penyandang dana sudah mulai mundur. Padahal mereka sudah menggunakan operasi media pencapresan yang didanai Badan Intelijen Negara. Gempa lokal ini membuat Ketua BIN Budi Gunawan mencari cara untuk memenangkan Ganjar. Ini dilakukan agar Megawati tidak ngamuk-ngamuk lagi. Si pembuat video memperingatkan, Kaisang, Pak Jokowi, dan PSI kini harus waspada.
Mereka terancam jadi target operasi BIN. Karena itu, Pak Jokowi harus segera mengunci Budi Gunawan dan BIN agar BG tidak seenaknya menggunakan kuasa BIN. Video itu ditutup dengan pertanyaan, bidak catur siapa yang akan menang? Teguh Umar atau Raja Solo? Itulah isi video pendek. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah membantah adanya pertemuan di Teguh Umar pada 21 September itu. Dia juga mengatakan tak ada keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati. Lantas siapakah yang bisa kita percaya? Buat saya inilah persoalan utama dengan penyebaran informasi yang tidak jelas pembuatnya dan menyangkut nama-nama yang disamarkan identitasnya. Kalau saja ada pihak lain yang mengkonfirmasi kebenaran sebagian saja dari cerita ini, kita mungkin bisa menduga bahwa peristiwa ini memang terjadi. Tapi kalau semua informasi ini cuma datang dari satu sumber yang tidak bisa kita nilai keterandalannya, saya rasa kita harus meragukan kebenarannya. Video mawar yang pertama memang juga disamarkan, namun saat itu ada cukup banyak clue yang menunjukkan validitas informasinya. Dan kemudian memang terbukti bahwa Kaisang memang bergabung dengan PSI. Jadi ini adalah semacam gimmick untuk membangkitkan rasa ingin tahu orang. Tapi video yang kedua ini tidak berfungsi sebagai gimmick. Video kedua ini dengan sengaja membangun kesan bahwa terjadi perpecahan dalam kubu PDIP akibat manuver Kaisang. Tidak sedikit pun kita sebagai penonton mendapat bantuan informasi bahwa peristiwa Megawati marah-marah itu benar terjadi. Kelas video ini sama dengan bualan video Alifur Rahman ketika mengatakan Prabowo mencekik dan menampar seseorang di rapat kabinet terbatas. Saya menganggap gaya-gaya kampanye hitam semacam ini sudah waktunya lah ditinggalkan. Bila si pembuat video memang berniat baik dan peristiwa Megawati marah-marah itu memang terjadi, ya sampaikan saja faktanya secara terbuka. Bila itu memang benar terjadi, tentu tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya memang pasti akan ada yang tersinggung dan marah, tapi itu adalah risiko yang harus ditanggung bila kita ingin mengungkapkan kebenaran. Saya ingin mengajak semua pihak untuk berkampanye dengan sehat, bersih, dan jujur. Dalam berkampanye, tujuan tidak pernah menghalalkan segala cara. Benar loh, kalau saya galaknya datang, saya sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Ini tanah airmu lo. Masa mau kamu lupakan? Hah? Nih orang-orang baru nih, yang baru masuk, awas ya. Kalau nggak tahu, kalau aku tanya, apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pram, saya pernah ngomong, saya pernah ke Dobo. Silakan cari kalau ada Dobo. Dobo di mana? Cari. Jadi jangan sombong sepertinya udah tahu semua. No, kamu hanya zona nyaman. Kalau udah jadi ya seperti ini. Gimana aku boleh berteriak karena apa? Itu kejadiannya, tahu nggak? Mana orang miskin dibilang aja buat mainan. Miskin diberi bansos, diberi apa-apa. Cukup. Dipelihara mereka. Itu yang saya bilang, itu undang-undang dasar, tahu benar apa tidak? Kalau saya bohong boleh saya disu. Semua yang saya omongkan, makanya mengapa saya tidak suka kalau dibullying, dibikin hoax, karena kalian tidak membuat yang namanya kebenaran itu. Saya ngomong nggak pernah salah, ada dasarnya. Ada dasarnya, ada dasarnya. Lo jangan ngikut gua. Out. Out. 2 kali. Out. 3 kali. Lo iya dong. Untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng? Enggak.